Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang seorang ayah monster yang tega membunuh keempat anaknya dan satu putri kandungnya dinodai selama 1 tahun lamanya. Kasus ini pun akhirnya terbongkar, dan bagaimana kasusnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula ketika ada seorang pria bernama Sadriansa alias Upi berusia 42 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Durian RT 83 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Dia ini merupakan seorang duda yang telah bercerai dari istri pertamanya, sementara pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh bangunan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Upi pun dikenal jarang bergaul dengan masyarakat sekitar. Seiring dengan berjalannya waktu, Upi yang pada saat itu masih berusia 24 tahun, akhirnya bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Bunda, berusia 16 tahun. Meski Bunda ini menderita tunagrahita, namun tidak menghalangi cinta mereka, dan akhirnya mereka pun menikah. Sedikit penjelasan tentang tunagrahita itu sendiri. Tunagrahita adalah kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga retardasi mental. Penderita tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual mereka terganggu dan menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru pada masa perkembangannya. Dengan berjalannya waktu, tidak terasa usia pernikahan mereka pun sudah berjalan selama 18 tahun. Dan mereka memiliki anak perempuan bernama Mawar berusia 15 tahun yang duduk di bangku SMP di sekolah MTS. Pada awalnya, kehidupan keluarga itu pun terlihat normal seperti keluarga pada umumnya. Seketika berubah ketika pihak kepolisian datang untuk menangkap Upi lantaran polisi telah mendapatkan laporan Upi telah menodai anak kandungnya. Ternyata yang membuat laporan itu adalah Mawar, anak kandung dari Upi, lantaran sudah tidak tahan dengan sikap sang ayah yang telah menodainya selama 1 tahun lamanya, mulai sejak 2014 hingga 2015. Kisah menyedihkan ini bermula ketika Mawar terlambat pulang ke rumah. Upi sang ayah terus-menerus menelponnya hingga menjelang tengah malam. Ketika Mawar pulang ke rumah, ayahnya pun langsung marah dan menanyakan kemana saja sampai larut malam baru pulang. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara Upi dan Mawar. Upi pun mengambil ponsel milik Mawar dan membaca satu persatu pesan singkat yang tersimpan pada ponsel tersebut. Upi merasa cemburu ketika membaca pesan singkat dari ponsel anaknya dari seorang pria. Walaupun Mawar sudah berusaha menjelaskan jika mereka hanyalah berteman, namun Upi yang temperamen tidak terima dengan jawaban sang anak. Pada malam itu, Upi menodai Mawar anaknya. Mirisnya, perbuatan itu pun dilakukan di hadapan sang istri. Istrinya yang menyaksikan perbuatan tersebut berusaha untuk menghentikan aksi jahat dari sang suami. Tetapi Upi mengambil pisau lalu mengancamnya akan membunuhnya jika menghalangi aksinya untuk menodai Mawar. Sejak malam itu, Upi pun selalu mengulangi perbuatan tersebut. Bahkan, Upi kerap bergantian menodai sang anak, lalu bergantian dengan sang istri. Ketika itu pun, Mawar masih berusia 14 tahun. Hari-hari berikutnya, sang ayah pun sering mengirimkan pesan singkat dengan menuliskan, "Sayang, cepat pulang, Bapak sudah tidak tahan." Hal itu pun membuat Mawar lebih sering menginap di rumah temannya demi menghindari aksi jahat dari sang ayah. Tetapi apa daya, sepulangnya dari sekolah, dia pun kembali dinodai oleh sang ayah. Setelah 1 tahun dari aksi jahatnya, tepat pada tahun 2015, Upi ayahnya kembali merasa cemburu saat mengetahui kedekatan anaknya dengan teman sekolahnya yang membuat amarahnya kembali meledak dengan membakar buku dan baju sekolah milik anaknya. Mawar yang melihat amarah dari sang ayah, akhirnya dia pun berontak dan kabur dari rumah melalui jendela.
Ternyata Mawar pun sudah janjian dengan teman prianya yang menunggu di depan gang, lalu mengantarkannya ke rumah sahabat yang tidak jauh dari rumahnya. Awalnya Mawar pun tidak mau membuka aib keluarga, tetapi sudah setahun lamanya Mawar mendapatkan tindakan jahat dari sang ayah. Akhirnya batinnya pun berontak. Dia pun memberanikan diri untuk bercerita kepada sahabatnya. Dan didampingi oleh orang tua sahabatnya, Mawar dibawa menuju kantor polisi lalu melaporkan perbuatan Upi, ayah kandungnya. Alat bukti awal polisi adalah pesan singkat yang sering dikirim kepada Mawar anaknya. Polisi pun meminta keterangan dari Bunda selaku ibu dari Mawar tentang pelaporan tersebut, di mana Bunda pun menceritakan benar adanya laporan itu. Bahkan dalam 1 jam sekali, bisa 4 kali mereka digilir oleh Upi. Saat diinterogasi oleh polisi, Upi merasa tidak bersalah. Upi pun menyalahkan anaknya jika perbuatan itu dilakukan lantaran melihat pesan singkat anaknya main dengan orang lain. Lalu mengatakan daripada dinikmati oleh orang lain, lebih baik dia yang menikmatinya. Ternyata di balik kasus ini barulah terungkap kasus yang lebih besar lagi yang telah ditutupi selama 18 tahun. Sang istri pun akhirnya membuka suara jika Upi pun telah membunuh keempat anaknya. Bunda menceritakan jika sebenarnya mereka memiliki 7 orang anak, namun 4 anak mereka telah dibunuh oleh sang suami. Bermula pada tahun 1997, lahirlah anak pertama mereka, anak perempuan bernama Santi Purwasi berusia 1 bulan. Anak itu pun harus kehilangan nyawanya lantaran dibekap dengan bantal. Lalu pada tahun 1998, lahir kembali anak laki-laki bernama Saparudin berusia 2 bulan. Hal yang sama dilakukan oleh Upi, namun dengan cara dicekik olehnya. Dan anak ketiga yaitu Mawar yang menjadi korban. Namun Mawar selamat lantaran saat usia masih balita, Mawar ini sering sakit-sakitan dan dalam pengawasan bidan, sehingga Upi pun tidak berani untuk membunuh Mawar. Pada tahun 2001, lahirlah anak laki-laki bernama Marhat berusia 3 bulan. Upi pun membekapnya menggunakan tangan. Dan yang terakhir pada tahun 2008, yang bernama Syahrul berusia 4 bulan. Syahrul dibunuh dengan dipaksa meminum minyak goreng lalu dibenamkan ke dalam bak kamar mandi. Dan yang terakhir si bungsu, dia pun selamat seperti Mawar, namun sayangnya si bungsu ini menderita tunagrahita. Dengan adanya laporan itu pun berarti laporan kepada pelaku menjadi 2, yakni kasus asusila dan kasus pembunuhan. Polisi pun mulai menggali motif dari pembunuhan ini. Di dalam pengakuannya Upi, jika dia melakukan pembunuhan lantaran dirinya tidak suka mendengar suara tangisan bayi. Melihat jika umuran segitu, bayi masih suka menangis dan Upi pun sangat membencinya, yang membuatnya memilih untuk membunuh keempat anaknya. Sementara sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa lantaran Upi sering melakukan KDRT kepadanya dan selalu mengancam akan membunuhnya jika bercerita kepada orang lain. Sementara tetangga sekitaran tidak ada yang menyangka lantaran mereka mengira jika anak-anak itu meninggal dunia akibat kekurangan gizi melihat keluarga Upi sangatlah miskin. Selain itu, Upi mengaku jika perbuatannya didorong adanya desakan gaib yang berasal dari keris pusaka sakti yang didapatnya sejak 10 tahun yang lalu, berasal dari Tanjung Santan, Kutai Kartanegara. Keris itu pun didapat dari hasil pemberian saudaranya. Namun setelah memegang keris itu, sikapnya pun berubah menjadi temperamen, yang membuat amarahnya pun selalu meledak ketika mendengar suara tangisan bayi dari anaknya. Upi mulai menyalakan keris tersebut yang mendorongnya menodai Mawar anak kandungnya sendiri. Dia mengaku keris itu pun tidak mau pisah darinya lantaran pernah suatu hari dompetnya terjatuh. Upi mencarinya namun tidak berhasil menemukannya. Tetapi setelah kembali ke rumah, dompet itu pun berada di rumah dan keris itu berada di dalam dompetnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Upi, polisi menduga jika Upi mengalami gangguan pada jiwanya.
Namun setelah menjalani pemeriksaan, Upi pun dinyatakan dalam kondisi sehat dan normal. Dia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara polisi pun memutuskan untuk melakukan penggalian ulang ke makam keempat anak tersebut dan diputuskan untuk menggali korban terakhir, yaitu anak bungsu dari pelaku, berharap menemukan petunjuk pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Upi. Upi pun dihadirkan oleh polisi mengenakan penutup wajah menuju kuburan anak bungsunya, di mana polisi pun harus menurunkan 50 personil bersenjata guna mengamankan proses penggalian makam tersebut dan menjaga agar pelaku terhindar dari amukan massa yang turut merasakan marah atas perbuatannya. Upi mengakui menyesali perbuatannya itu. Bahkan menurut polisi, selama proses penggalian tubuh anaknya, Upi terlihat menangis. Pihak keluarga dari Bunda meminta agar Upi dijatuhi hukuman mati, melihat kejahatannya di luar batas kemanusiaan. Telah membunuh keempat anaknya yang tidak berdosa, lalu menodai anak kandungnya sendiri. Polisi sudah melakukan penggalian ke tubuh anak lainnya, namun kondisinya pun sulit dikenali. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan dua persidangan yang berbeda, yakni kasus asusila dan kasus pembunuhan. Di dalam persidangan, pelaku menangis saat menceritakan bagaimana dia membunuh keempat anaknya, dan dia pun sangat menyesali perbuatannya itu. Dia pun mengaku telah mengalami trauma masa kecilnya ketika dirinya masih kecil. Upi telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu, lalu diasuh dan dibesarkan oleh kakak-kakaknya. Semasa kecil, dirinya sering rewel atau menangis. Upi pun selalu dimarahi, dipukul, bahkan diancam akan dibunuh oleh kakak-kakaknya yang membuatnya timbul rasa trauma sejak kecil. Hingga akhirnya timbullah rasa benci dengan tangisan anak dan amarahnya pun dilampiaskan kepada keempat buah hatinya. Di dalam persidangan, Upi meminta kepada hakim agar dirinya dijatuhi vonis seberat-beratnya, melihat apa yang dilakukan, dan dirinya pun siap menjalani hukuman dan vonis yang berat dari hakim. Meskipun sudah ada hasil pemeriksaan jika pelaku ini sehat dan normal, namun pengacara dari pelaku memberikan pembelaan jika pelaku mengalami gangguan pada jiwanya. Dengan kata lain, orang yang mengalami gangguan pada jiwanya wajib dilepaskan dari tuntutan hukum. Hingga akhirnya pada tahun 2016, hakim menjatuhi vonis 9 tahun untuk kasus asusila menodai mawar anak kandungnya. Sementara kasus pembunuhan, Upi dijatuhi vonis 10 tahun, hingga pelaku pun harus menjalani masa hukuman selama 19 tahun penjara. Guys, sebenarnya agak gemes loh dengan vonis dari hakim. Pelaku sendiri sudah menyadari kesalahan dan bersedia mendapatkan vonis yang berat dari hakim. Tetapi kenapa dijatuhi vonis 19 tahun penjara? Rasanya pengen sekali melontarkan makian kepada pelaku ini, melihat apa yang telah dia lakukan di luar batas kemanusiaan. Keempat anak tidak berdosa dihilangkan nyawa hanya karena menangis. Belum lagi dia pun telah menodai mawar anak kandungnya sendiri. Surga untuk keempat anaknya. Dan untuk mawar semoga menjadi anak yang sukses. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?